Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan studi kasus aplikasi manajemen restoran. Program ini mengimplementasikan konsep OOP seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, exception handling, output, dan operasi file. Pertama, saya akan menjelaskan struktur folder program. Dalam folder program ini, saya membuat beberapa file Java, yaitu 9 file, diantaranya menu item.java, makanan.java, minuman.java, diskon.java, menu.java, order item.java, pesanan.java, dan restoran aplikasi.java. Selain itu, saya juga memiliki file menu untuk daftar menu restoran dan folder struk untuk menyimpan struk pesanan pelanggan. Di sini saya sudah membuat file tugas 3 restoran Asinta. Untuk konsep abstraknya, saya membuat kelas abstrak bernama menu item.java yang memiliki atribut dasar nama, harga, dan kategori. Menu item juga memiliki satu metode abstrak, yaitu tampil menu yang wajib diimplementasikan oleh seluruh subclass. Kemudian untuk konsep inheritance atau pewarisan, saya membuat 3 kelas urutan. Yang pertama, makanan yang mewarisi menu item dan memiliki atribut jenis makanan. 2, minuman yang mewarisi item dan memiliki atribut jenis minuman. Yang ketiga, diskon yang juga mewarisi menu item dan memiliki atribut persen diskon. Semua kelas ini mengoverride metode tampil menu untuk menampilkan informasi sesuai jenis menu. Sekarang kita tulis kodenya di menu item Java. Selanjutnya kita buat makanan.java. Lalu kita ketik kode aplikasinya. Selanjutnya kita buat file baru untuk minuman. Selanjutnya diskon. Lalu kita ketik kodenya. Dalam program ini saya menerapkan encapsulation dengan membuat semua atribut bersifat privat. Kemudian menyediakan getter dan setter untuk mengaksesnya. Konsep polymorphism diterapkan pada metode tampil menu. Saat program menampilkan seluruh list menu, Java otomatis memanggil versi tampil menu dari objek yang sesuai. Jika objeknya makanan, tampil menu makanan dipanggil. Jika minuman, tampil menu minuman dipanggil. Dan jika diskon, tampil menu diskon dipanggil. Jadi program dapat memanggil metode yang sama tetapi dengan perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada kelas menu yang berfungsi menyimpan seluruh item menu menggunakan array list. Kelas menu memiliki fungsi tambah menu. Yang pertama tambah item, menambah makanan, minuman, atau diskon. Terus yang kedua tampilkan menu. Yang ketiga cari menu, mencari item berdasarkan nomor. Yang keempat simpan ke file
yang dimana artinya menyimpan seluruh menu ke file menu yang saya buat tadi. Yang kelima, muat dari file, membaca kembali menu dari file ketika program dihidupkan. Di file saya menggunakan buffer rate writer untuk menulis menu, buffer rate reading untuk membaca file. Buffer rate writer untuk menulis file. Jadi program tetap menyimpan data meskipun sudah ditutup. Mari kita buat filenya terlebih dahulu. Menu section Java. Lalu kita ketik kodenya. Selanjutnya kita buat tadi menu Java. Selanjutnya kita buat order item Java. Item Java. Lalu kita ketik kodenya. Berikutnya adalah pesanan yang digunakan untuk mencari pesanan pelanggan. Kelas ini menyimpan list, yaitu daftar item yang dipesan, diskon jika pelanggan menggunakan diskon tertentu. Pada order item, saya simpan informasi nama item, jumlah, dan harga saat dipesan sehingga harga tidak berubah meskipun menu diubah. Pesanan memiliki fungsi 1. Tambah pesanan, yaitu menambah item. 2. Hitung total, yaitu menunjukkan total termasuk diskon. 3. Tampilkan struk, yaitu menampilkan struk di layar. Yang keempat, simpan struk, yaitu menyimpan struk ke file di folder struk. Dengan begitu, setiap pesanan pelanggan akan disimpan sebagai file txt. Selanjutnya, restoran aplikasi Java. Di sini saya sudah ketik kodenya, tapi mohon maaf kalau tidak kerekod. Pada kelas restoran aplikasi saya membuat menu utama yang menggunakan perorangan menu ini dan switch case ini. Pilihan menu ada 1. Tambah item baru ke menu. Yang kedua, tampilkan daftar menu. Yang ketiga, buat pesanan pelanggan. Yang keempat, keluar. Pengguna dapat menambahkan makanan atau minuman ataupun diskon, melihat daftar menu, lalu membuat pesanan dengan memilih item berdasarkan nomor ini. Saya juga menambahkan exception handling untuk mencegah program error ketika pengguna
user memasukkan huruf padahal yang diminta angka. Terus contoh lagi ketika mencoba memilih item menu yang tersedia. Contohnya lagi ketika file tidak dapat dibuka. Saya menggunakan catch untuk menangani kasus tersebut dan memberikan pesan yang lebih ramah ke pelanggan. Ini buat agar tidak programnya ada error ya. Setelah semua kodenya, selanjutnya saya akan menjalankan programnya dengan mengklik run lalu start booking. Dan di sini menampilkan menu utama dengan 9 pilihan. Lalu saya pilih tambah item ke menu, lalu saya pilih makanan, saya ketik ayam goreng dengan harga 15.000, jenis goreng. Lalu saya pilih minuman es teh dengan harga 5.000, jenis dingin. Selanjutnya saya akan menambahkan item ke menu dengan pilihan diskon spesial 0,1. Semua item berhasil ditambahkan ke menu. Sekarang saya pilih, di sini kita lihat, di sini diskon spesial 0,1 ya. Saya pilih tampilkan menu untuk melihat apakah menu berhasil diubah. Program ini menampilkan seluruh item menu dengan formal, nama, harga, kategori, jenis makanan atau minuman, atau persentase diskon. Ini menunjukkan konsep polymorphism berjalan karena setiap item menampilkan menu dengan cara berbeda. Lalu saya enter. Di sini sudah berhasil. Ayam goreng dengan harga 15.000, kategori makanan, es teh dengan harga 5.000, kategori minuman, diskon spesial 10%, maaf. Lalu selanjutnya saya akan membuat pesanan pelanggan. Saya masukkan ayam goreng dengan jumlah 2, lalu es teh dengan jumlah 1, dan diskon saya tambahkan diskon spesial. Lalu saya ketik selesai. Jika saya salah ketik nama item atau program menampilkan pesan error menggunakan menu exception, menunjukkan penggunaan exception handling. Lalu saya akan enter. Di sini kita lihat apakah berhasil. Nah, berhasil dengan struk pesanan ayam goreng 2 30.000, es teh 1 5.000, subtotal 35.000, dapat diskon spesial 10%, menjadi dapat diskon spesial 10% 3.500. Total akhirnya jadi 31.500. Di sini juga berhasil. Lalu selanjutnya saya akan menampilkan struk pesanan saat ini. Karena pesanan sudah dibuat, saya pilih nomor 4. Tampilkan struk pesanan saat ini. Struk akan muncul secara detail. Ini daftar setiap pesanan, subtotal, daftar diskon, dan total akhir setelah diskon. Struk juga merapikan hasil perhitungan
sehingga mudah dibaca. Kemudian saya akan memilih nomor 5, simpan menu ke file. Nah, kita lihat apakah berhasil juga. Menu tersimpan. Kita coba lihat. File menu akan disimpan ke menu txt. Jika dibuka, isinya sesuai dengan menu yang ditampilkan di aplikasi. Kita coba lihat di file explore. Seperti ini ya. Untuk memastikan fitur file memuat file bekerja, saya pilih nomor 6, muat menu dari file. Program membaca kembali data dari menu txt dan mengisi ulang daftar menu. Sini kita lihat menu berhasil dimuat. Kita buka. Selanjutnya saya akan pilih nomor 7, simpan struk pesanan saat ini. Program ini membuat folder struk lalu menyimpan file struk txt. Jika saya buka, isinya sama persis seperti struk yang muncul di layar. Ini seperti ini. Struk tersimpan. Lalu kita lihat apakah struknya sudah sama. Ya, sama seperti yang di layar. Selanjutnya saya akan pilih nomor 8, muat struk pesanan dari file dan tampilkan. Program ini membaca dan menampilkan kembali isi struk txt. Kita lihat. Sini kita lihat apakah berhasil juga. Nah, ini berhasil ya. Di sini struk dari file, struk pesanan ayam goreng 2, es tehnya 1, total 35.000, diskon 10%, jadi 31.500. Lalu saya klik keluar. Di sini program selesai. Demikian tutorial pembuatan aplikasi manajemen restoran untuk tugas 3. Di program ini saya sudah menerapkan seluruh konsep OOP, exception handling, dan file IAO sesuai instruksi tugas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.